Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Galatia, pasal yang ketiga, ayat 19 hingga ayat 22. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 22, beginilah firman Tuhan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Tema renungan kita adalah dengan iman kita menerima janji keselamatan. Sahabat renungan malam Salum, nas renungan kita malam hari ini menjelaskan tentang peranan hukum Taurat bagi umat Tuhan sebelum Injil Tuhan Yesus Kristus diberikan. Hukum Taurat itu disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berkemah di kaki gunung Sinai. Musa pemimpin Israel lah yang dipanggil Tuhan naik ke puncak gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat yang dituliskan pada 2 loh batu. Selanjutnya Musa juga menerima, kemudian mengajarkan kepada bangsa Israel berbagai hukum Taurat, yaitu hukum-hukum agama yang berguna untuk penuntun atau pedoman hidup mereka sehari-hari sebagai umat Tuhan, agar mereka berperilaku menurut kehendak Tuhan. Selama di Mesir, selama 430 tahun, mereka hanya mengenal ketentuan-ketentuan agama Mesir dan pengajaran agama yang diajarkan secara lisan turun-temurun. Allah belum pernah memberikan atau berbicara kepada tua-tua bangsa Israel menyampaikan pengajaran-pengajaran tertentu atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah mereka keluar dari Mesir, Allah memberikan hukum Tauratnya kepada umat Israel itu, agar mereka berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka diajari agar setia beriman dan setia beribadah kepada Allah, agar mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Mereka harus berperilaku dalam kekudusan, sebab Tuhan Allah itu adalah Allah yang kudus. Mereka juga harus berbuat kebenaran, kejujuran, kasih, dan kedamaian kepada orang di sekitar mereka. Tetapi dari hukum Taurat itu, seseorang dari umat Tuhan tidak memperoleh pengampunan dosa, sebab hukum Taurat hanya berperan untuk menunjukkan kepada mereka tentang perilaku-perilaku yang harus mereka lakukan. Kemudian hukum Taurat itu juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah berdosa, telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Setiap kali mereka mendengar pengajaran hukum Taurat, maka seseorang diperhadapkan kepada cermin yang menunjukkan hal ini dan hal itu, pelanggarannya terhadap
Taurat Tuhan. Sahabat Renungan Malam Shalom. Tetapi Tuhan Allah Bapa yang sangat mengasihi umat pilihannya, yang telah diselamatkannya dari perhambaan kuasa Firaun, sangat ingin untuk membebaskan umatnya itu dari perhambaan dosa dan dari kuasa maut. Untuk karya penyelamatan yang mulia itulah Allah mengutus Mesias, yaitu Tuhan Yesus, lahir ke dunia. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib adalah sebagai anak domba yang dipersembahkan untuk menghapus dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah ia seorang Yahudi atau dari bangsa yang bukan Yahudi, pasti beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Sulit bagi orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias, dan banyak dari mereka yang menolak pengorbanan Yesus sebagai jalan keselamatan. Lalu mereka pertahankan bahwa Taurat Yahudi itulah sebagai jalan keselamatan. Tetapi Allah Bapa telah menetapkan jalan keselamatan yang kekal itu, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Percaya akan pengorbanan dan kemenangan Yesus, itulah yang disebut dengan mengimani Injil keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Surat ke Jemaat Roma, pasal 1 ayat 16. Tuhan Yesus telah mengutus rasul-rasulnya pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, agar semua suku bangsa yang pernah dikunjungi oleh para rasul dan para pekabar Injil mengetahui telah ada juru selamat bagi umat manusia, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang merindukan keselamatan hidupnya segera mengimani Tuhan Yesus untuk beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Peranan hukum Taurat adalah menginsafkan manusia bahwa dirinya adalah seorang pendosa, dan Taurat itu penuntun umat agar segera datang kepada Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Dengan iman, kita umat yang dikasihi Tuhan ini menerima janji keselamatan, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan hati kami beriman kepada Tuhan Yesus, sebab dengan iman kami menerima janji keselamatan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga yang menjalani perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Lindungi semua pelayan kesehatan menjalankan tugas pelayanan bagi semua para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.